Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. Bismillahi la yasu'a khairi ilallah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil sultan al-wa'dihil burhan al-mabsut fil wujud karamuhu wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibika wa nabiyina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wassalam ajma'in. Qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ziyaratul habaib asyrafal ulama wal umara, segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, wabil khususil khusus lil Habib Hilmi ibn Yahya mata'adallah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur kepada beliau, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, ada Wan Zaid Basumbul, Bapak Kiai Salin Sayoto, Bapak Abdul Razak, Ustaz Muhammad Naim, Ustaz Maulana, Ustaz Bahari, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad Effendi, Ustaz Kuswanto, para DKM sekirana Cibitung dan Cikarang beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah kita doakan beliau semuanya sehat wal afiat, panjang umur, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin amin ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus, salam spektakuler yang luar biasa Al-Fakir berikan kepada segenap para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah tidak akan Allah izinkan kita beranjak dari tempat ini, dari halaman atau jalanan Masjid Al-Ikhlas di peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat sama kita semuanya, panjang umur, banyak rezeki. Yang belum punya jodoh ditemukan jodohnya pulang dari sini. Bu, dilihat yang aminnya paling kenceng laki-laki kali, siapa tahu suaminya ibu-ibu, ya kan. Soalnya di belakang sono saya dengar aminnya paling kenceng, Bu. Takutnya, ya kan. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah berikan sehat wal afiat. Yang lagi susah Allah angkat kesusahannya. Allah kasih kebahagiaan kita dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat taqwa, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keindahan ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati, untuk merayakan peringatan manusia yang agung, lahirnya manusia yang luhur, lahirnya manusia yang suci, lahirnya manusia yang mulia, tidak lain dan tidak bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Fakir ingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur nikmat kepada Allah atas karunia limpahan segala nikmat yang sehingga pada malam hari ini sampai detik ini Allah berikan iman, Islam, takwa dalam diri kita. Alhamdulillah. Ayuhal ahbab, para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nikmat bukan hanya sekedar di lisan saja. Bersyukur nikmat bukan hanya sekedar di ujung pangkal lidah saja, melainkan bersyukur nikmat dengan bagaimana cara kita beraplikasikan dalam kehidupan kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang banyak ia pandai meminta nikmat kepada Allah. Dia dilanda kesusahan, ia minta pandai betul nangis kepada Allah minta nikmat. Tapi ketika Allah kabulkan permintaan dia, Allah ijabah bu permintaan dikala dia susah dan lain sebagainya. Orang zaman sekarang lupa bersyukur nikmat kepada Allah. Ia pinter banget minta nikmat, ya Allah saya lagi susah, ya Allah, Masya Allah, nangis tengah malam dan lain sebagainya. Tapi ketika kita diberikan nikmat sama Allah, dikabulkan nikmat sama Allah, jangan sampai kita lupa cara bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibukkan diri kita untuk meminta nikmat kepada Allah, melainkan sibukkan diri kita untuk bersyukur nikmat kepada Allah. Salat 5 waktu jangan sampai tinggal. Ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib dalam keseharian kita jangan sampai tinggal. Terlebih kita belajari dalam hidup kita, dalam keseharian kita, kita dampingi dengan sunnah-sunnah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah tambah lagi nikmat kita, agar Allah berikan lagi nikmat kita, agar Allah senantiasa menyucurkan kepada kita nikmat bahagia dunia wal akhirah. Tak pernah putus nikmat tersebut kepada Allah, dari Allah, karena kita selalu sibuk cara bersyukur nikmat kepada Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai insan yang bersyukur selalu dengan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa itu? Ada aja. Petasannya masih ada lagi. Habis. Tadi romannya gue di dalam jedor udah kayak perang sama Belanda. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in serta ahlul baitnya. Tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma'nya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan lisan kita yang penuh dengan maksiat, lisan kita yang penuh dengan dosa, lisan kita yang berlumuran dengan keburukan, dengan solawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah Rasulullah ridha untuk menjawab hal tersebut dan Allah kikiskan hal-hal keburukan dalam lisan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bulan masih bulan Rabi'ul Awal, masih ya? Masih Rabi'ul Awal. Detik-detik terakhir di bulan Rabi'ul Awal, ayuhal ahbab. Kita di kampung ini kita merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan kita bergembira, bersenang, berbahagia dengan lahirnya hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ekspresikan rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa gembira kita kepada hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita dari ba'da Isya diajak berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan kita diingatkan kepada Allah. Dan lisan kita diajak untuk memuji hadratun Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pujian yang lebih indah, tidak ada pujian yang lebih agung, tidak ada pujian yang lebih luhur, melainkan pujian tersebut kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena darinya lah kita mendapatkan kemuliaan. Karena darinya lah kita mendapatkan kenikmatan. Karena darinya lah kita mendapatkan seluruh anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita berkah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang diciptakan basyarul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Udah malam Bu, biar gak ngantuk. Saya aja datang dari jam 8 ngantuk banget. Dari tadi PMC pada sambutan, door press, ini itu. Maulid gue dengerin baru 2 pasal tadi, udah fahina aja. Udah tenang anak khadra, nanti habis ini kita salawatan aja. Tenang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Darinya lah kita mendapatkan daripada kenikmatan dari baginda Rasulullah. Bagaikan dikatakan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtukal aflaq. Tidak akan Allah ciptakan bumi dan langit, berulang-ulang Allah bicara. Allah berkata dalam hadis qudsinya, dalam firman qudsinya, seluruh alam semesta beserta seluruh keindahannya tanpa ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari Sayyidina Muhammad yang malam hari ini kita rayakan peringatan maulidnya. Yang dahulu seluruh manusia, yang dahulu seluruh alam menyambut kehadiran hadratun Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak ada kelahiran manusia yang lebih agung, tidak ada kelahiran manusia yang lebih mulia kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Yang ia lahir dalam keadaan sujud, ia lahir dengan keadaan khitan. Ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dahulu sibuk mempersiapkan kelahiran Sayyidina Muhammad. Manusia yang di atas kemuliaan yang lainnya, ayuhal ahbab. Kalau kita batu koral, kalau Sayyidina Muhammad batu yakut, batu berlian, walaupun satu nilainya sungguh amat luar biasa ayuhal ahbab. Sangat amat luhur Nabi kita Muhammad, sangat amat tinggi Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya kita bersyukur sama Allah dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jadi umat Sayyidina Muhammad gak bersyukur. Udah dikasih kenikmatan dari Allah berkah Sayyidina Muhammad, kita gak mau bersyukur sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ayuhal ahbab yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tadi gue buka kaki 3 susah amat romannya. Lanjut. Jam 2 Bu, lanjut. Aus Bu. Di dalam kagak ada air putih, bisa kopi ya, dikasih kopi. Ngebul gitu ya. Bu, saya tanya, jadi umat Nabi Muhammad nikmat apa enggak? Nikmat. Jangan sampai bilang enggak nikmat. Bapak nikmat apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Harus nikmat ayuhal ahbab. Jangan sampai kita mensia-siakan nikmat ini ayuhal ahbab. Sayyidina Muhammad kalau kita ceritakan lahirnya sungguh amat luar biasa ayuhal hadir. Malaikat Jibril mempersiapkan seluruh penduduk langit dan bumi untuk
lahirnya Sayyidina Muhammad yang Allah simpan cahayanya beribu-ribu tahun sebelum apapun terciptakan, ialah cahaya Sayyidina Muhammad yang namanya berdampingan dengan nama Allah, yang namanya menjadi hiasan arsy-Nya Allah, ialah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang malam hari ini kita rayakan maulidnya, yang malam hari ini kita dengan berbahagia kita merayakan peringatan beliau, lahirnya beliau ayuhal ahbab yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ekspresi rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad di peringatan-peringatan seperti ini. Setiap tahun kalau bisa rutin dalam istiqamah kita menjalankan peringatan tabligh akbar, peringatan maulidir Rasul Muhammad bin Abdullah. Kalau bisa lagi setiap bulannya, kalau bisa lagi setiap minggu, lebih bagus lagi setiap hari dalam rumah kita bacakan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar diri, siapa kita kalau tanpa Sayyidina Muhammad? Apa jadinya kita kalau tanpa Sayyidina Muhammad? Seberarti apa diri kita tanpa ada Sayyidina Muhammad? Oleh karenanya sebodoh-bodohnya makhluk adalah makhluk yang membenci peringatan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Jahal saja ia pernah bergembira di kelahiran Sayyidina Muhammad. Di hari tersebut ia bergembira, diberikan kabar oleh budaknya, ia bergembira ayuhal ahbab. Cuman hanya satu makhluk Allah yang saat itu dilahirkan Sayyidina Muhammad, ia tidak bergembira. Siapa makhluk tersebut, Beb? Makhluk tersebut adalah Iblis, anak hadroh yang bicara. Iblis. Jadi kalau ada orang sekarang yang benci dengan peringatan-peringatan maulid, yang mengacak-ngacak peringatan maulid, yang senantiasa mencemooh, membenci, mencibir daripada peringatan-peringatan yang baik, peringatan-peringatan malam seperti malam hari ini yang penuh dengan manfaat, itu lebih daripada iblis. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah ini malam minggu yang dimana tadi di jalanan saya berangkat dari Pondok Gede ke sini, masya Allah anak muda-mudi bertabangan di mana-mana. Yang laki-laki bonceng perempuan, yang perempuan nunggu di depan gang, masya Allah. Semuanya pada diapelin, semuanya pada jalan-jalan, semuanya pada maksiat, semuanya pada memberikan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kita di tempat ini kita berkumpul untuk merayakan peringatan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena Rasulullah adalah rahmatnya. Rasulullah adalah rahmat karunia-Nya Allah yang amat terbesar ayuhal ahbab. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatillah fabidzalik falyafrahu. Kita harus gembira dengan rahmatnya Allah. Dilanjutkan lagi dengan ayat yang berbeda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad ini adalah rahmat bagi seluruh alam ayuhal ahbab. Kama qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Ia pernah berbicara dalam majlisnya, satu rahmatnya Allah itu lebih besar daripada seluruh alam semesta ini. Seluruh makhluk alam semesta ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu rahmatnya Allah. Tapi kita masya Allah jadi umat Sayyidina Muhammad, setiap hari usahakan kita baca salawat sama Nabi. Setiap minggu kita duduk di majlis ta'lim, majlis maulid, majlis ta'lim, majlis ilmu dan lain sebagainya, kita baca salawat lagi. Setiap bulan kita duduk lagi baca salawat, baca burdah, baca simtuk durar dan lain sebagainya. Bahkan setiap tahunnya kita agendakan acara seperti ini, lebih besar, lebih bagus dan lebih bagus lagi. Masya Allah, berapa rahmat Allah yang Allah turunkan untuk kita ayuhal ahbab.
Oleh karenanya beruntung kita jadi umat Sayyidina Muhammad. Beruntung kita dijadikan oleh Allah jadi umat Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang ia pernah meminta merengek kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad, Allah tidak kabulkan ayuhal ahbab. Tapi kita gak minta, gak request sama Allah, keluar dari rahim muslim, keluar dari rahim yang dimana menyembah Allah dan Sayyidina Muhammad. Kita dilahirkan dari rahim-rahim mereka. Alhamdulillah. Makanya bersyukur tuh yang pertama kita. Poin yang pertama adalah kita bersyukur. Allah masih kasih iman, Islam, taqwa, jadi umat Sayyidina Muhammad. Banyak-banyakin syukur sama Allah. Jangan sampai peringatan maulid seperti ini terpecah belah. Peringatan maulid seperti ini isinya ajang kompetensi dan lain sebagainya, saling mencaci maki dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih dalam hal-hal tersebut banyak memecah belahnya. Na'udzubillahi min. Jangan kotori acara-acara seperti ini. Kita mulia sebab Sayyidina Muhammad. Kita memperingati manusia yang mulia. Darinya lah kita diberikan kenikmatan, rezeki, sehat, umur, semuanya karena berkah Sayyidina Muhammad. Kita tunjukkan ukhuwah kita, kebaikan kita, kebersamaan kita, kekompakan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Kita berjuang menggembirakan hati Sayyidina Muhammad. Bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan kita untuk umat. Rasulullah SAW tidak mengenal lelah. Rasulullah SAW tidak mengenal letih. Rasulullah SAW tidak mengenal capek dan lain sebagainya. Bahkan dirinya sampai berdarah-darah pun untuk memperjuangkan kita terus berjalan ayuhal ahbab. Bukan hanya hidupnya ayuhal ahbab. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah sedang makan bersama para sahabatnya, asyik dengan para sahabatnya, Rasulullah makan 1 suapan, 2 suapan, 3 suapan dan lain sebagainya. Rasulullah menghentikan daripada makannya karena mendapatkan satu kabar, yang kabar tersebut bisa menghentikan nikmat makannya Sayyidina Muhammad. Kabar tersebut diberitahukan oleh malaikat Jibril. Apa kabar tersebut? Kabar tersebut ayuhal ahbab, Jibril datang memberikan kabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah nyalakan api neraka jahanamnya ya Rasulullah. Rasulullah terhenti makannya dan seketika bertanya kepada Jibril, untuk siapa ya Jibril neraka jahanam Allah nyalakannya Jibril? Jibril tak berani, tak kuat dia menyebutkan, menjawab daripada pertanyaan Sayyidina Muhammad. Akhirnya kata Allah, ya Jibril, beritahukan kepada Sayyidina Muhammad bahwasannya api neraka dinyalakan untuk umatmu yang bermunafik kepadamu, untuk umatmu yang jauh darimu, untuk umatmu yang meninggalkanmu, untuk umatmu yang senantiasa mencemooh, mencaci maki dirimu ya Rasulullah. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Rasulullah. Dan tahukah kalian, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pingsan dengan waktu yang sangat amat lama. Ia jatuh dari makannya setelah Rasulullah mendengar kabar tersebut, dan bangun daripada pingsannya Rasulullah tanpa berbicara satu kata apapun. Rasulullah langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamarnya rapat-rapat. Rasulullah tidak keluar kamar terkecuali Rasulullah waktunya sholat. Semua sahabat bingung nih yang lagi nemenin makannya, mencoba ngetok pintu kamarnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada jawaban apapun dari kamar Sayyidina Muhammad. Coba semua sahabat, dicoba semuanya gak ada jawaban. Akhirnya sahabat datang ke rumah Fatimah al-Batul, Fatimah Az-Zahra al-Batul, memberikan kabar, ya Fatimah, wahai putri Rasulullah, ayahmu mendapatkan seperti ini, aku bingung dengan pingsannya. Setelah pingsan, sadar daripada pingsannya, Rasulullah masuk ke dalam kamarnya.
Kami semua mengetuk kamarnya, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar Rasulullah. Sudah berhari-hari ya Fatimah, beliau tidak makan ya Fatimah. Seketika Fatimah tu Az-Zahra bengong, bengong. Seketika Fatimah tanpa babi bu dan lain sebagainya langsung samperin, langsung datengin daripada kamar Sayyidina Muhammad. Diketuknya pintu kamar Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ayahku, kata Fatimah. Seketika itu Rasulullah mendengar suara Fatimah bagaikan mendengar suara air telaga Kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Ia menjawab daripada salamnya Fatimah Az-Zahra dengan suara yang parau, dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh dengan bagaikan suara ingin habis. Waalaikumsalam ya Fatimah. Seketika Fatimah kaget lagi ketika pintu sudah terbuka, melihat tubuhnya Rasulullah, melihat tubuhnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah. Dilihat tubuhnya Rasulullah pucat, wajahnya Rasulullah pucat, tubuhnya kurus kering. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga engkau mengurung dirimu? Wajahmu pucat ya Rasulullah, tubuhmu kurus ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Ya Fatimah, yang aku lakukan di dalam kamar wahai Fatimah, beberapa hari lalu aku mendengarkan kabar dari Jibril bahwasannya Allah telah menyalakan api neraka untuk umatku ya Fatimah. Umatku yang jauh dariku ya Fatimah, umatku yang tidak mengikuti aku ya Fatimah. Oleh karenanya aku sujud kepada Allah ya Fatimah. Aku minta kepada Allah ya Fatimah. Apa yang diminta oleh Sayyidina Muhammad ayuhal ahbab? Hanya satu doa yang diminta oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummat Muhammad, Allahumma gfir ummat Muhammad, Allahumma gfir ummat Muhammad. Berikanlah ampunan maghfirah untuk umatku ya Allah. Sayyidina Muhammad berhari-hari tidak makan, tidak keluar kamar ketika kalau bukan waktu salat, hanya untuk mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita. Bahkan dalam riwayat yang lainnya ayuhal ahbab, dalam satu hari Rasulullah SAW ada waktunya datang ke rumah Aisyah. Ketika itu datang waktu malam, waktunya Aisyah dan Rasulullah istirahat. Seketika baru sebentar istirahat, Aisyah melihat kanan dan kiri, tidak ada Sayyidina Muhammad. Aisyah bingung mencari di mana keberadaan Sayyidina Muhammad. Kanan kiri semuanya dicari, seisi rumah gak ada Sayyidina Muhammad. Walhasil ketemu Sayyidina Muhammad sedang berada dalam masjid, ditunggu oleh Aisyah. Lama Aisyah nunggu, lama. Kok Rasulullah sholat gak selesai-selesai, kok Rasulullah ibadahnya gak selesai-selesai. Setelah selesai dari ibadah, Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menunggumu di sini sungguh amat lama ya Aisyah. Ibadah apa yang kau sedang lakukan ya Aisyah? Ya Rasulullah, ibadah apa ya Rasulullah? Aku menunggu sungguh amat waktu yang dengan lama. Salat apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, kalau saja aku dalam setiap hari, dalam setiap malamku tidak menggelar daripada sorbanku untuk salat taubat kepada Allah yang jumlahnya kurang lebih 1000 rakaat ya Aisyah, aku takut ketika ada umatku yang mati ia belum sempat bertaubat kepada Allah. Mungkin salat taubatku yang setiap malam aku gelar rida dan sorbanku kepada Allah, aku sujud kepada Allah untuk bersolat taubat, mungkin salat taubatku bisa mengganjal taubat-taubat umatku ya Aisyah. Ya Rasulullah, Aisyah bingung di situ. Engkau ma'sum ya Rasulullah, engkau terpelihara, engkau terjaga ya Rasulullah. Ini semua untuk umatku ya Aisyah. Ini Rasulullah sayangnya sama kita ayuhal ahbab, cintanya sama kita.
Ia nggak kenal capek, letih, lesu, lapar dan lain sebagainya untuk umat. Sudahkah kita berjuang untuk Rasulullah? Sampai mana kita berjuang untuk Rasulullah? Apa dengan keringat saja? Apa dengan jabatan saja? Apa dengan harta saja? Itu semuanya cukup ayuhal ahbab? Wallahi ya barakah, tidak akan pernah cukup apapun yang kita miliki dalam kehidupan untuk membalas perjuangan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya peringatan-peringatan Maulid seperti ini isi dengan kebaikan. Jangan sampai kau campur adukan dengan hal-hal yang lain. Kau ikut sertakan dengan hal-hal negatif, saling adu domba, saling berkampanye dan lain sebagainya di majelis-majelis mulia, di majelis-majelis yang menghadirkan Sayyidina Muhammad. Ayuhal ahbab, Masya Allah, seluruhnya kainat, seluruh penduduk alam sangat menghormati dengan kelahiran Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam syair Rahatil Atyar Tashdud fi layalil maulidin, burung saja berkicauan di malam kelahirannya Nabi. Lantas kita mau mengotori acara-acara seperti ini dengan adu domba, dengan fitnah, khibah, namimah dan lain-lain sebagainya. Pantas kita menjadi umat Sayyidina Muhammad? Berkaca kita dalam diri kita ayuhal ahbab. Tapi di sini fa insyaallah semuanya kebaikan, semuanya manfaat, semuanya keindahan insyaallah. Jangan kita kotori acara-acara seperti ini ayuhal ahbab. Ya. Biar indah hidup kita, biar bahagia hidup kita. Biar kita nanti kelak di yaumul akhirah bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad. Wallahi wa ajmalu min kalam taraqattu aini. Tidak ada pandangan yang lebih indah mata ini memandang. Tidak ada pandangan yang lebih indah, Bu, Pak, terkecuali mata yang penuh hina ini. Mata yang penuh dengan dosa maksiat ini bisa memandang wajah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Aus, Bu, minum nggak apa-apa ya, Bu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Saya baru 3 hari baru landing dari Banjarmasin, Bu. Di sana 3 minggu, alhamdulillah, dari awal Maulid, awal Rabiul Awal sampai kemarin beberapa hari yang lalu, alhamdulillah bisa datang ke acara ini, alhamdulillah bisa saling bersilaturahim, saling bermuajahah, saling bertatap muka, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau jadi besok siang nih, Bu, saya berangkat lagi ke Makassar, Bu, ke Sulawesi. Doain, Bu, ya, mudah-mudahan saya sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ini berkah Rasulullah, Bu. Makanya kita nikmat banget jadi umat Sayyidina Muhammad. Apa yang kita mau, berkah Sayyidina Muhammad diberikan sama Allah. Coba orang sekarang tuh lihat, oh, sholat Senin Kemis, puasa Senin Kemis, ya gak? Kadang puasa kadang kagak, kadang sholat kadang kagak, giliran doa mintanya sorga sama Allah. Ya mimpi. Makanya kita berjuang, kita ekspresikan rasa cinta kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah beri nikmat sama kita, Allah kasih rezeki sama kita, Allah kasih jabatan sama kita, kita senantiasa kita lalaikan, kita abaikan hanya untuk hal-hal bodoh, hal-hal yang tidak diberikan manfaat oleh Allah. Lantas gunakanlah kenikmatan yang Allah berikan, umur, sehat, walafiat, panjang umur, ya, rezeki sama kita, jabatan sama kita, untuk senantiasa menggembirakan hati hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Karena nikmat kalau senantiasa dalam hidup kita punya intisal, punya hubungan yang mulia khusus dengan Sayyidina Muhammad. Buat hubungan khusus dengan Sayyidina Muhammad mudah, gampang, sangat-sangat mudah. Ibu-ibu sambil masak baca sholawat,
Bapak-bapak sambil kerja baca sholawat. Apapun yang menyangkut dalam kehidupan kita, kita kaitkan untuk Sayyidina Muhammad. Kita hubungkan kepada Sayyidina Muhammad, fa insyaallah itu akan mendapatkan kemuliaan berkah. Kita mengaitkan apapun dalam kehidupan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita banyakin baca sholawat sambil ngulak nih Bu, Masya Allah, sallallahu ala Muhammad, Masya Allah. Bapak-bapak sambil berangkat kerja, sallallahu ala Muhammad, Masya Allah, ni'mat. Kalau hidup kita intisal, kita punya hubungan dengan Sayyidina Muhammad. Apa yang kita minta enggak susah, ayuhal ahbab. Apa yang kita inginkan enggak susah, karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berkumpul di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang dimana diberikan pandangan nikmat, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan maghfirah, pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah perkumpulan-perkumpulan kita yang seperti malam hari ini nih menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, tidak ada perkumpulan yang lebih mulia, tidak ada perkumpulan yang lebih agung, tidak ada perkumpulan yang lebih luhur, melainkan perkumpulan tersebut menyebutkan nama Sayyidina Muhammad, mengagungkan nama Sayyidina Muhammad, meluhurkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus punya rasa cinta sama Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah punya rasa cinta, ni'mat nanti. Alamatul mahabbah al-mutabba'ah. Kalau orang cinta, pasti mengikuti orang yang ia cintai. Kan jelas tuh dalam hadis dikatakan, kalau engkau mau dapatkan kebahagiaan, mau dapatkan dunia wal akhirah, bahagia ni'mat dunia wal akhirah, beberapa kuncinya. Ya kan? Kun aliman, jadilah kalian orang alim. Gak bisa Bib jadi orang alim, sibuk Bib. Ya sudah, au muta'alliman, jadilah pelajar, thalabul ilim. Gak bisa juga Bib, saya sudah dewasa, saya banyak tanggung jawab dan lain sebagainya. Oh ya sudah, au mustami'an, jadilah kalian pendengar yang baik, anteng ya. Jangan bicara kotor tentang hal-hal yang Sayyidina Muhammad, tentang hal-hal agama. Gak bisa juga Bib, saya terlalu sibuk Bib dalam kehidupan. Ya sudah, yang terakhir au muhibban, jadilah kalian seorang pecinta. Biarin jasadnya gak hadir di tempat ini, tapi dari jauh Masya Allah cinta banget sama maulid Nabi. Ada orang nyasar mau datang ke acara maulid, Pak, di mana ya acara maulid Masjid Al-Ikhlas? Di mana ya peresmian Masjid Al-Ikhlas? Oh iya, masuk perumahan itu lurus 1 kilo belok kanan. Masya Allah, dikasih tahu sama dia, karena dia cinta sama peringatan-peringatan maulidin Nabi Muhammad. Lu jadi au muhibban, jadilah kalian pecinta. Jangan sampai jadi yang kelima, wala taqam khamisan. Siapa yang kelima? Adalah pembenci daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi apa kita kalau sudah dalam hidup kita membenci Sayyidina Muhammad? Mau jadi apa diri kita kalau kita senantiasa melempar kotoran ke wajah Muhammad? Apa yang kita harapkan nanti kelak di yaumil qiyamah? Apakah harta kita, jabatan kita, mobil mewah kita, rumah mewah kita, semuanya bisa ditukar dengan surga ayuhal ahbab? Tak bisa. Tahukah kalian bahwasanya kelak nanti di yaumul qiyamah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di beberapa tempat. Tempat yang pertama, Sayyidina Muhammad menunggu kita di depan jembatan Sirat. Sedang apa wahai dirimu ya Rasulullah di depan jembatan Sirat? Apa jawaban Rasulullah? Aku sedang menggandeng satu persatu umatku untuk melewati jembatan Sirat, agar dirinya, agar umatku tidak terpeleset daripada jembatan Sirat. Tempat
Tempat pertama Rasulullah menunggu kita, ayuhal ahbab. Tempat kedua di mana? Tempat kedua nanti di pertimbangan amal baik dan amal buruk. Sedang apa Rasulullah di situ? Jikalau ada umatnya yang lebih berat timbangan buruknya daripada timbangan baiknya, lebih berat dosanya daripada pahalanya, Rasulullah akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, meminta izin kepada Allah agar diberatkan timbangan baiknya daripada timbangan buruknya. Ini Sayyidina Muhammad. Hadza Muhammad huwa Ahmad. Tempat ketiga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita di depan pintu syurganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mengabsen satu persatu umatnya yang masuk ke dalam syurganya Allah. Kalau saja ada umat yang tidak masuk dalam syurganya Allah, Rasulullah akan mencarinya. Di mana umat itu ada? Tempat keempat, tempat yang paling indah, Pak, Bu. Di mana tempat keempat tersebut? Tempat keempat kontak fisik kita langsung dengan Sayyidina Muhammad. Amin, mudah-mudahan kita jumpa sama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan tubuh kita yang penuh dosa, maksiat dan lain sebagainya untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tempat keempat adalah telaga Kautsarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedang sibuk di situ menyuapi, memberikan minum kepada umat yang sedang kehausan, ayuhal ahbab, langsung dari tangan suci yang mulianya, langsung dari tangan yang agungnya, tangan yang penuh dengan keindahan, tangan yang penuh dengan keluhuran, langsung berkontak dengan kita, ayuhal ahbab. Mudah-mudahan Allah halalkan kita untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Karena apalah artinya keindahan syurga tanpa ada Sayyidina Muhammad. Kama qala Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ia tidak mau masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala kalau semata hanya dalam keindahan dalam syurganya. Kalau hanya semata-mata kenikmatan dalam syurga, Habib Ali yang kalian baca tadi maulidnya, pengarang maulid tadi, enggak mau masuk ke dalam syurga. Tapi kalau semata-mata dalam syurga tersebut ada Sayyidina Muhammad, itu mengalahkan keindahan syurga beserta seisinya, ayuhal ahbab. Duduknya kita bersama Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya, modal kita hanyalah cinta kepada Sayyidina Muhammad. Modal kita hanyalah bisa mengikuti Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita membuat pecah belah kepada umat ini. Semuanya baik. Semuanya baik. Yang tujuannya untuk Allah, tujuannya Rasulullah, semuanya baik. Terkadang oknum-oknum ini Masya Allah luar biasa. Ia repot dengan urusan perutnya, campur adukkan dengan urusan-urusan maulid, dengan urusan-urusan agama, dengan urusan-urusan Rasulullah. Campur adukkan karena ia mementingkan daripada urusan duniawinya, ayuhal ahbab. Saya punya guru Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ia pernah berbicara, ayuhal ahbab, kalau kita di alam dunia senantiasa mengutamakan selalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah Allah akan utamakan dalam hidup kita. Allah akan utamakan kebahagiaan hidup kita. Kalau kita selalu mengutamakan Sayyidina Muhammad, mengutamakan yang benar, bukan mengutamakan karena perut kita, karena jabatan kita, karena hal-hal duniawi saja. Hati-hati. Di zaman sekarang, akhir zaman sudah luar biasa, ayuhal ahbab. Fitnah sudah di mana-mana. Masya Allah, di panggung-panggung, di mimbar-mimbar penuh dengan fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Tidak mengajarkan bagaimana Sayyidina Muhammad, tidak memperkenalkan umat kepada Sayyidina Muhammad. Ajang daripada kampanye, ajang daripada saling tuduh, saling tuding dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Udah cari yang adem-adem aja, yang nikmat-nikmat aja, yang enak-enak aja. Gak usah kita ikut sibuk dengan urusan-urusan di media sosial, apalagi sekarang. Macam-macam, ayuhal ahbab. Sorbannya besar, jubahnya besar dan lain sebagainya. Berbicara yang bukan-bukan, berbicara yang lain-lain, hanya untuk kepentingan dunia. Apalagi mau musim-musim kampanye, apalagi mau musim-musim pilpres.
Banyak ulama-ulama karbitan, banyak ulama-ulama yang dadakan, ulama-ulama Google, Masya Allah macam-macam. Maka kita hati-hati. Yang bener-bener aja kita kenalin, Pak, Bu, ajarin anak-anak kita, saudara-saudara kita biar kenal sama Sayyidina Muhammad. Siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya keluarga kita nggak kenal dengan Sayyidina Muhammad. Wallah rugi dalam hidup kita kalau nggak kenal dengan Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang dengan jabatannya dengan jabatannya kita pakai. Berjuang menegakkan syiar panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam syair dikatakan Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Wahai Nabi pemberi hidayah, pembawa hidayah, jangan lupakan hamba ya Rasulullah. Jangan lupakan hamba daripada syafaatmu ya Rasulullah. Ini kita nih pada malam hari ini lagi dilihat sama Rasulullah, wajah kita dikenalkan satu persatu sama Rasulullah. Siapa yang ikhlas, siapa yang benar-benar cinta, siapa yang benar-benar tulus dalam memperingati peringatan Maulid, siapa yang baca sholawatnya dengan sayang, dengan rindu, dengan cinta. Kadang-kadang cinta kita palsu sih. Ya, cinta sama Allah, sama Rasulullah kadang-kadang palsu. Contoh, ya, kalau ada ayang bebek kita, pacar kita, telepon, buru-buru diangkat apa enggak? Diangkat kan? Ya, diangkat. Coba kalau Masjid Al-Ikhlas azan Johor deh. Johor masih banyak orang. Subuh apalagi kalau habis acara-acara begini, subuh kosong, oh kacau. Hayya 'alas shalah. Oh, boro-boro nanti dulu deh nanggung. Masih enak meremnya. Tapi giliran pacar kita yang telepon. Iya, yang ada apa? Oh, lembut banget. Yang begitu ngomong cinta sama Allah. Yang begitu ngomong cinta sama Rasulullah. Yang begitu ngarapin surga dari Allah. Coba kita perhatikan kisah daripada Abu Nawas. Abu Nawas dalam riwayat dikatakan ia dalam setiap rakaatnya ia membaca 1 juz Al-Quran. Bainal maghrib wal isya ia khatam Al-Quran. Zikirnya paling bagus sama Allah. Salatnya luar biasa. Ayuhal ahbab. Ayo Abu Nawas nih, Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Kenal Abu Nawas? Kenal? Oh, kirain kenal, sakti juga orang sini kenal. Abu Nawas yang sholatnya dalam setiap rakaatnya 1 juz Al-Quran. Tapi coba kita lihat syairnya daripada Abu Nawas. Ilahi lastulil si'ahala wala ala naril jahi fahabali taubatan dhunubi ghafiru dzambil. Aku tak pantas dalam syurgamu ya Allah. Aku takut akan panas nerakamu ya Allah. Tapi terima taubatku ya Allah. Ya, ini Abu Nawas setiap rakaatnya 1 juz Quran. Kita kulhu aja nih, ya Allah kulhu lagi. Oh nggak usah kulhu deh, wadduha.
Kadang-kadang kalau sholat maghrib kan wadduha atau surat-surat pendek yang lainnya, lama amat nih imamnya, pegel gue berdiri. Tuh yang begitu giliran doa, ya Allah masukkan aku dalam syurgamu. Pantas begitu. Ada caranya, saya kasih tahu caranya doa sama Allah biar masuk surga. Abu Nawas terkenal cerdik. Kita umat Sayyidina Muhammad jangan sampai kalah cerdik sama Abu Nawas. Nih cara doanya. Kalau saya ya Allah, ya Rasulullah, kalau dalam syurgamu hanya sekedar kenikmatan saja, hanya sekedar keindahan saja, abaikan syurga dariku ya Allah. Tapi kalau aku menjadi umat Sayyidina Muhammad, karena rasa cintaku dan mahabbahku kepada Sayyidina Muhammad ya Allah, kumpulkan aku bersama Sayyidina Muhammad ya Allah. Dimanapun engkau menempatkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa nama Sayyidina Muhammad. Tapi kita harus benar-benar cinta sama Sayyidina Muhammad. Apa yang kita korbankan untuk Sayyidina Muhammad? Bapak-bapak dulu sebelum nikah berkorban untuk cari istri, cari perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu berkorban untuk anaknya. Tapi coba mau nggak berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana kita berkorban untuk Rasulullah? Sudahkah darah kita menetes untuk berkorban untuk Rasulullah? Sudahkah keringat kita korbankan untuk Rasulullah? Kadang acara maulid aja dimintain sumbangan aja, oh sumbangan lagi. Oh ini lagi. Yang begitu ngarap surga. Lu pikir surga murah? Mahal. Udah sholat bacanya kul-kul, ya kan? Zikir pengennya cepet, ya kan? Kalau misalkan imam tua dikit komplain sama DKM, yang mudaan ngapa biar cepet sholatnya? Oh di pondok gede begitu, yang mudaan ngapa imamnya katanya biar cepet kalau sholat. Kalau aki-aki yang imamin lamanya masya Allah katanya. Yang begitu ngarap surga sama Allah ngimpi. Makanya gitu ayuhal ahbab, modal terakhir kita cinta sama Sayyidina Muhammad. Jangan sampai cinta kita palsu sama Sayyidina Muhammad. Tunjukkan rasa cinta kita dalam setiap hari kepada Sayyidina Muhammad. Tunjukkan sayang kita sama Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sudah susah payah untuk kita ayuhal ahbab. Rasulullah sudah berjuang mati-matian untuk kita. Bahkan di detik-detik terakhirnya hanyalah kita yang diingat ayuhal ahbab. Bahkan dalam riwayat ayuhal ahbab, rasa sakit sakaratul maut kita sudah dikurangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad yang memintakan kepada Allah untuk membebani rasa sakaratul mautnya, rasa sakitnya kepada dirinya pada saat itu ayuhal ahbab. Bukan Ali, bukan Fatimah, bukan Hamzah yang disebut oleh Sayyidina Muhammad, yaitu kita, ummati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita. Makanya yuk di momen-momen maulid seperti ini, di akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini, bulan-bulan yang dimana bulan Rabiul Awal dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj dikatakan bulan yang paling mulia, bulan yang paling luhur, tidak ada bulan yang lebih mulia melainkan Rabiul Awal. Karena bulan-bulan yang lainnya tanpa ada bulan Rabiul Awal tidak akan ada ayuhal ahbab. Bulan Ramadan, Muharram, Sya'ban, Rajab dan lain sebagainya tidak akan pernah ada tanpa adanya bulan Rabiul Awal, hari Senin, hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada malam-malam yang lainnya, malam Lailatul Qadar, malam yang lain tanpa ada malam Isnin, malam 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya di momen-momen seperti ini, yuk kita ke depannya semakin depan, semakin nambah umur kita, hari-hari kita, makin kita tunjukkan cinta kita sama Sayyidina Muhammad. Korbankan apa yang kita miliki untuk Sayyidina Muhammad, sedikit apapun, tenagakah, hartakah, apapun, untuk Sayyidina Muhammad. Usahakan agar hidup kita Allah berikan bahagia, agar semua saudara-saudara kita, keluarga kita Allah berikan selamat dunia wal akhirah, agar semuanya Allah jaga, Allah pelihara dengan keberkahan dan keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya
Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan sehingga kita bisa berkumpul kelak di yaumul akhirah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat, masya Allah. Saya di Kalimantan Selatan 3 minggu, masya Allah, di sana pedalaman. Beberapa acara banyak di kota, tapi beberapa juga ada di pedalaman. Masya Allah, antusiasnya mereka luar biasa. Yang punya pisang 2 biji dibawa pisangnya ke maulid. Masya Allah, orang-orang kampung, orang-orang hutan kayak gimana? Masya Allah, Habib saya punya pisang, Ustadz saya punya ini. Ustadz, Masya Allah, semuanya berebut keberkahan maulidin Nabi. Jangan sampai kita yang di kota Allah berikan lebih rezeki, Allah berikan lebih tenaga dan lain sebagainya, kita lupa dengan sang pemberi nikmat. Kita lupa dengan wasilah siapa kita diberikan nikmat. Ayuhal ahbab, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezeki kepada kita, dan Allah senantiasa berikan rahmatnya, berikan senantiasa hidayah kepada kita, taufik kepada kita, sehingga kita mulus istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saya mengundang kepada para hadirin wal hadirat semuanya, umat muslim, umat Sayyidina Muhammad, yang insya Allah majelis saya insya Allah akan mengadakan peringatan maulid sekaligus pengajian setiap bulannya di tanggal 4 November 2023 di hari Sabtu malam minggu. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya nggak apa-apa Bu, saya jauh dari Pondok Gede ke sini datang. Masa ibu bapak nggak mau gantian ke sana? Setidaknya perwakilan lah datang ke sana ya. Iya, karena ini ngundangnya juga lewat telepon kan begitu. Datang juga nggak ke rumah, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan yang terakhir saya mintakan sedikit rezekinya untuk ngebantu peringatan Maulid Nabi SAW yang insya Allah sepenuhnya akan digunakan untuk acara tersebut. Insya Allah, yuk kita tunjukkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Bareng-bareng kita baca sholawat, bareng-bareng kita senantiasa mengungkapkan rasa mahabbah kita dengan kita bertawasul, kita bersholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia mohon dibantu dan lain sebagainya. Bareng-bareng semuanya ya. Maulaya shalli wa sallim abada ala habib khairil khalqi qul maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a ya rabbi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku rindu Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Rela berjuang untuknya Nabiullah Muhammad, rela berkorban untuknya Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib
kullihim. Manusia yang mulia Nabiullah Muhammad, manusia yang terindah Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan dengan tawasul kita, dengan salawat kita, Allah ijabah segala doa-doa kita. Allah angkat segala dosa-dosa kita. Allah angkat segala kesusahan kita. Berkah kita mengekspresikan cinta, gembira, bahagia kepada kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang lebar kali tinggi karena waktu semakin malam dan sudah hampir jam 11:30 ya. Kasihan anak-anak kecil sudah pada ngantuk dan lain sebagainya, dan perut semakin lapar ya. Mudah-mudahan kita jumpa di kemudian hari di acara-acara yang akan datang dengan keadaan lebih sehat walafiat, dengan keadaan lebih penuh dengan cahaya, dengan keadaan penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salah kata ataupun kurang kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Bu, ada buah pisang, buah anggur, ada buah jeruk, ada buah apel ya. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.